Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang aku sayangi. Bertemu lagi dengan Ustazah Vera. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menyampaikan tema 5, subtema 2. Simak video berikut ini. Di video kali ini, kita kembali belajar tema 5, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut ini macam-macam pemantulan cahaya. 1. Pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Ayo perhatikan contoh pemantulan cahaya teratur. Pemantulan teratur pada cermin. Selanjutnya, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Alat optik. 1. Lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi pembesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. 2. Kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. 3. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Pembelajaran yang kedua yaitu muatan pelajaran PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil.
Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bergotong royong demi kepentingan bersama. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila seperti berikut ini. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh penerapan sila kelima Pancasila: membantu sesama yang sedang kesulitan, mengajari teman yang belum memahami pelajaran, tekun belajar demi memajukan Indonesia, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Ayo perhatikan gambar ini. Sikap dari gambar ini merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Membagi tugas kelompok dengan adil. Sikap tersebut sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Setiap anggota akan mendapat bagian pekerjaan yang sama. Sikap tersebut sesuai dengan makna sila kelima, yaitu adil. Dampak dari sikap tersebut, seluruh anggota kelompok menjadi kompak. Tugas juga akan selesai tepat waktu. Dampak tidak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Terjadi perselisihan antar masyarakat karena tidak ada keadilan. Terjadi kerusuhan karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada kemajuan di masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Bangsa Indonesia akan terus tergantung pada bangsa lain. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan contoh sikap tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sikap tersebut tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Tengil menyerahkan semua tugas kepada anggota kelompoknya. Tengil telah memaksa orang lain bekerja, sedangkan dirinya sendiri tidak bekerja. Sikap tersebut tidak sesuai dengan makna sila kelima tentang sikap adil. Dampaknya, anggota kelompok menjadi tidak kompak. Tugas juga tidak selesai tepat waktu. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.